Baik teman-teman, kita kembali lagi bertemu di kelas interaksi manusia dan komputer. Kali ini kita akan masuk ke materi yang lebih lanjut. Setelah 2 minggu lalu kita membahas pengantar ilmu interaksi manusia dan komputer. Kemudian teman-teman juga sudah berdiskusi di sana. Nah, kita telah melihat bahwa ilmu interaksi manusia dan komputer itu ilmu yang sifatnya dinamis. Artinya berubah mengikuti perkembangan zaman. Dua hal yang menjadi faktor penentu. Yang pertama adalah perkembangan teknologi itu sendiri, dan yang kedua adalah perkembangan user pengguna komputer. Ya, kita melihat trennya semakin hari semuanya semakin berkembang. Ya, komputer yang dulu ukurannya besar, ukurannya satu laptop ya 14 inch, sekarang komputer dalam bentuk smartphone, ya semua orang bisa pakai. User yang dulunya hanya scientist atau mungkin hanya orang-orang yang bergelut di bidang komputasi dan database, sekarang siapapun bisa menjadi user komputer itu sendiri. Apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang, ya hampir semua orang mobility-nya, pergerakannya menggunakan komputer. Jadi desain interface sebagai salah satu core daripada interaksi manusia dan komputer pun juga mengikuti perkembangan, ya. Sehingga ilmu ini bukan ilmu yang pasti seperti ini, ya, tetapi mengikuti perkembangan zaman. Nah, hari ini kita akan membahas tentang komponen-komponen HCI, Human Computer Interaction. Dulu saya sebutkan ada 3, yaitu human, komputer, dan its interaction. Jadi interaksinya itu seperti apa. Nah, kita akan masuk dulu ke yang human. Nah, kita akan membahas tentang psikologi manusia dalam desain user interface, ya. Saya harap teman-teman bisa mengikuti karena ini sifatnya teknis dan lebih ke tips dan trik how to design user interface dengan baik, ya, dengan patokan, dengan satu pedoman, sehingga user interface kita jauh lebih usable. Oke, ya. Baik, saya akan mulai dulu. Pengantarnya adalah seperti ini. Good UI atau user interface yang baik itu kita akan mulai dengan satu hal yang lebih luas, bahwa sebuah produk itu menurut ilmu marketing akan dijudge atau dinilai oleh user itu dalam kurun waktu 1 menit. Jadi kalian lihat barang apa, lihat benda apa, lihat interface aplikasi apa, itu 1 menit pertama itu harus menarik hati. Kalau tidak menarik hati, maka kalian punya barang, kalian punya benda itu tidak akan memikat hati usernya, gitu ya. Nah, sehingga penilaian mereka terhadap aplikasi akan menentukan seberapa besar keinginan mereka untuk memakai aplikasi tersebut. Begitu 1 menit dapat first impression jelek, maka aplikasi itu udah di close saja, ya. Tapi kalau kalian punya 1 menit itu bisa menguasai user dengan user interface, maka itu akan menguasai usernya nanti, ya. User nggak akan lihat ini aplikasi ini algoritmanya benar atau enggak, aplikasi ini kira-kira nanti gimana isinya, ya, algoritmanya dan lain-lain, atau ada AI-nya enggak dan lain-lain. Itu nomor 2. Yang nomor 1 itu adalah mata itu dapat apa? Dapat tampilan. Begitu dapat tampilan, nah, itu yang akan memikat dia, gitu ya. Jadi user interface itu adalah first gate-nya. Jadi gerbang pertamanya user memakai aplikasi itu. Jadi perannya cukup penting, ya. Produk yang sama sekalipun dapat memberikan kesan berbeda kepada user yang melihatnya. Jadi produk sama, usernya lihat ini berkesan, ini nggak berkesan. Nah, itu juga sebuah tantangan, ya. Buat saya aplikasi Gojek itu menarik misalnya, tapi buat orang lain aplikasi ini nggak menarik, ribet misalnya. Buat saya Instagram itu menarik, tapi buat orang lain nggak menarik misalnya. Nah, itu judgementnya itu benar-benar cukup ketat dan cukup tidak bisa ditebak. Tetapi itu yang akan menjadi penilaian pertama orang terhadap sebuah aplikasi. Nah, oleh karena itu, sebuah UI yang baik dapat dikatakan sebagai cara pertama untuk membangun kepercayaan dengan user mengenai produk yang disediakan.
Nah, good UI itu adalah charm ditambah credibility menghasilkan audience outcome. Jadi mulai dari surface appeal-nya, kemudian likable-nya, expertise-nya, honesty-nya, itu akan menghasilkan trust. Jadi saya lihat aplikasi, misalnya saya mau transaksi keuangan, saya buka aplikasi MBCA, tapi UI-nya nggak meyakinkan, ya. UI-nya ada iklan-iklannya yang nggak jelas gitu kan, iklan misalnya peninggi, peninggi badan. Saya sudah nggak ada trust dulu dengan aplikasi ini. Gimana saya mau transaksi keuangan di sini? Lah, aplikasinya aja aplikasi yang apa dimasuki spam begitu banyak. Nah, trustnya nggak ada di sana. Makanya harus dibangun satu tampilan yang benar-benar bisa menghasilkan trust bagi seseorang. Baru terakhir menghasilkan behavior. Behavior itu perilaku. Orang itu pakai aplikasi itu gampang. Orang itu pakai aplikasi itu nggak mengalami kesulitan. Ya, orang itu bisa mencapai tujuannya dalam menggunakan aplikasi itu. Jadi charm dan kredibilitas ini itu untuk membangun audience outcome-nya. Jadi trust dan behavior muncul dari kehangatan, kenyamanan, kredibilitas, kesukaannya seseorang terhadap sebuah aplikasi, ya. Nah, good UI merupakan gerbang pertama yang harus dilewati oleh user. Maka tentu saja kita harus memastikan bahwa aplikasi kita itu dapat dipercaya. Tadi sudah saya katakan ya, aplikasinya itu paling tidak harus clean, ya. Jangan memberikan terlalu banyak informasi yang tidak relevan. Ya. Tadi kita tuh mau melakukan internet banking atau mobile banking, tapi informasi iklan-iklan yang nggak relevan masuk. Nah, itu trustnya nanti keluar. Trustnya nggak akan muncul dengan baik. Makanya harus clean. Kemudian ada surface appeal, ya kan? Don't tell them but show them because seeing is believing. Jadi jangan beritahu aplikasinya seperti itu, tunjukkan, ya kan? Kemudian likable, ya kan, meningkatkan persepsi user untuk percaya. Expertise, tidak ada yang benar atau salah, tetapi sebuah produk yang detail itu lebih disukai. Misalnya aplikasi e-commerce, caranya itu detail enggak ketika melakukan pembayaran. Kalau nggak detail ya nggak akan disukai oleh user, ya kan. Kemudian honesty memunculkan hal-hal yang menunjukkan keamanan. Jadi paling tidak UI kita itu memiliki poin-poin ini, ya. Nah, user behavior, perilaku manusia itu butuh trigger, ya, sebuah event yang akan memancing user untuk kembali memakai aplikasi kita. Jadi misalnya faktor eksternal, misalnya ada notifikasi, ya kan, atau salah satu event yang harus diimplementasikan karena akan memancing user untuk membuka kembali aplikasi kita. Selain itu juga ada faktor eksternal yang mengaruhi otak kita sehingga perasaan senang, sedih, cemas, dan lain-lain itu muncul. Misalnya notif, ya kan. Begitu Instagram nggak ada notifnya, ya, maka kita itu nanti malas lagi gitu kan lihat Instagram. Yang nge-love nggak ada pemberitahuan, meskipun ada yang komen nggak ada, ya kan. Atau aplikasi e-commerce gitu, misalnya punyanya Shopee, tanam tanaman itu, ya kan. Itu kalau sudah berapa menit misalnya harus disiram dan lain-lain. Nah, harus diberi notif seperti itu. Untuk apa? Ya, supaya menjadi trigger bagi user, mempengaruhi otak kita sehingga perasaannya senang. Ih, si dia nge-like foto saya, wah, perasaannya senang, ya enggak, ya kan. Sedih dan cemas, ih, centangnya kok warnanya biru nggak dibales. Nah, itu kan mempengaruhi emosi user. Centang warna biru yang ada di WA itu, kalian pikir hanya sekedar notif aja? Enggak, notif itu mempengaruhi perasaan user. Nah, aplikasi yang baik itu aplikasi yang bisa memainkan perasaan daripada user. Jadi kalau usernya nggak termainkan perasaan, maka produk kalian itu bosen nih. Aplikasi kalian akan membosankan, ya. Jadi bisa mempengaruhi senang, sedih, cemas, dan lain-lain. Itu trigger untuk user, ya. Actionnya misalnya, jika user sudah terpancing dengan umpan yang kita berikan, maka kita akan melakukan sebuah action dalam aplikasi kita. Misalnya melanjutkan
pembelian, membuka notifikasi dan melanjutkan berselancar di aplikasi kita. Misalnya ingin lebih lagi, ya kan, nah, klik sini, ya toh. Ingin belanja ini, klik ini. Ya. Pertama hanya notif, tapi kemudian kita digiring untuk bertindak menggunakan aplikasi kita. Nah itu UI yang baik bisa seperti itu, ya. Kemudian ada reward, ya. User sangat senang jika mendapatkan sesuatu dari aplikasi kita, misalnya dapat tribe, ya kan, jumlah like, followernya, ya kan, follower kalian berapa, ya kan, hilang satu sedih misalnya. Nah itu juga memberikan satu reward kepada user, ya. Misalnya kalau di e-commerce itu apa, poin, ya kan, Tokopedia poin, ya kan, atau Shopee poin itu kan. Nah itu juga adalah reward yang bisa membuat user itu bisa kembali ke aplikasi kita. Ya, kemudian berikutnya adalah investment, ya kan, memberikan kesempatan kepada user untuk melakukan investasi pada aplikasi kita, misalnya poin, level, like, achievement, ya kan. Jadi untuk membuat user itu sayang melakukan aplikasi kita. Jadi kita memberikan user untuk memberikan sesuatu di aplikasi kita. Kalau dia meninggalkan sesuatu, nanti pasti dia akan datang lagi, ya. Misalnya bisa bikin status, ya kan, bisa bikin story. Nah itu adalah trik-trik investasi, ya kan, invest sesuatu di aplikasi kita. Coba kalau kita dulu lihat IG nggak ada story-nya, ya kan, tapi begitu ada story-nya, kita misalnya bikin itu loh, Q&A, ya kan, deskripsikan aku. Nah ketika teman Anda mendeskripsikan, nanti pasti ketika Anda bikin itu ya, deskripsikan aku, ya, di Instagram Anda, nanti pasti Anda berapa menit lagi lihat, sudah ada yang isi belum, nah itu invest. Jadi kita buat invest, nanti orang akan masuk ke sistem kita. Nah semua aplikasi sekarang bergantung kepada interaksi manusia dengan manusia lewat komputer. Jadi harus dibangun behavior yang baik dengan user, ya. Baik, ini ada sebuah riset teman-teman. Tadi saya bicara tentang tentang perilaku manusia. Ini perilaku manusia lagi. Coba saya punya sebuah cerita yang ada di slide saya ini. Anda boleh baca atau Anda pause dulu YouTube Anda, ya. Saya coba bacakan paragraf 1 dan 2, ya. Saudaraku, untuk yang suka ngetik salah, nggak usah dikoreksi, ya. Paragraf 1 nih. Percaya atau tidak, menurut satu penelitian di Universitas Cambridge, urutan huruf dalam kata itu tidak penting. Cukup huruf pertama dan terakhir yang ada pada tempatnya. Kalimat bisa ditulis berantakan, tetapi kita dapat membacanya. Ini disebabkan karena otak kita tidak membaca huruf per huruf, bukan kata per kata. Luar biasa kan? Salam untuk keluarga, sehat lalu, tetap semangat. Sadar atau enggak, Anda baru saja membaca dengan tulisan yang berantakan. Inilah kehebatan otak manusia, apalagi yang menciptakan otak kita, Tuhan yang Maha Sempurna. Nah, teman-teman, ini paragraf yang barusan saya baca, itu teksnya kacau, tapi saya bisa baca dengan lancar, ya. Kalau Anda nggak percaya, Anda bisa coba juga di rumah, ya. Ini artinya apa? Teks itu satu sisi penting di dalam user interface kita, tetapi membuktikan, ya, kalaupun typo is your life, kalaupun kalian tuh orangnya suka typo, itu sebenarnya kalau ditinjau dari sebuah research, itu nggak begitu mempengaruhi sebenarnya, ya. Cuman memang typo jangan sampai, ya kan, kita bikin aplikasi susah-susah gitu kan, mahal-mahal, tiba-tiba di dalamnya typo, ya kan. Instagram jadi apa misalnya, Instagram gitu. Nah meskipun first impression mata kita nggak ada masalah, tapi itu kan mengurangi keeleganan daripada aplikasi kita. Jadi riset yang pertama saya tunjukkan ke kalian bahwa teks itu tidak begitu mempengaruhi perilaku user, ya. Teks tidak begitu mempengaruhi user. Jadi kalau kalian bikin aplikasi, kalian jualan kata-kata di sana, kalian jualan teks di sana untuk memikat user nggak begitu terpikat. Karena teks berantakan, user masih bisa membaca, ya. Jadi apa sih yang bisa mempengaruhi psikologi manusia kalau kalimat atau teks saja nggak bisa? Nah, sekarang saya lihatkan lagi slide berikutnya. Oke, ini warna apa teman-teman? Warna merah, ya. Nah warna merah ini kalau kalian pandang, ya, 1 menit 2 menit gitu, mata kalian rasanya gimana? Nggak enak kan? Nah artinya apa? Warna yang dimiliki oleh, ya, jangan lama-lama nanti kalian pedas deh.
pedes matanya. Nah, warna yang dimiliki oleh sebuah interface itu jauh lebih mempengaruhi dibanding teks. Teks saya buat salah kalimatnya, kalian masih bisa baca. Tetapi begitu saya kasih warna merah seperti ini ya kan, abang jinggrang, warna merah seperti ini, apa yang terjadi? Mata kita akan bereaksi ya kan, menerima cahaya yang nggak biasa masuk ke mata kita. Sehingga dapat disimpulkan dari dua research ini, warna dan teks itu jauh lebih mempengaruhi atau jauh lebih berpengaruh banyak kepada manusia itu adalah di warna. Nah, ini contohnya. Di kotak yang pertama ini teman-teman, kalian cari warna merah gampang ya enggak? Karena di tengah-tengah warna hijau ketemu nih warna merah di sini. Coba kalau yang di sini, ya, apa namanya? Kalian cari warna merah, ya kan? Pastikan matanya tidak semudah cari yang di sini, meskipun ketemu di sini, tapi tingkat kecepatannya jauh lebih cepat di sini. Ya, jadi warna itu cukup mempengaruhi. Apalagi kalian berikan satu warna yang menonjol di sana, mata kalian akan langsung ketemu warna di merah. Coba saya kasih teks ini tadi, coba langsung dalam waktu 1 detik temukan typo di sana ada berapa? Wah, kita susah ya enggak? Tapi begitu 1 detik, enggak biasa 1 detik, sekian milisecond temukan warna merah, langsung kalian ketemu. Jadi warna itu lebih powerful di dalam mempengaruhi psikis manusia dibanding tulisan. That's why kita akan bahas psikologi manusia itu ke psikologi warna. Ya, menurut Pablo Picasso, colors like feature follow the change of the emotion. Jadi warna itu akan mengikuti, ya, membuat orang itu emosinya berubah-ubah. Ya, jadi hati-hati dalam menggunakan warna di dalam user interface kita. Nah, pernahkah kalian mengalami perubahan perasaan saat memasuki ruangan yang sebelumnya warnanya berbeda dari ruangan sebelumnya? Ya, sebagai contoh, kalian berpindah dari ruangan yang misalnya kalian punya kamar, temboknya warna hitam atau warna merah seperti yang tadi. Tiba-tiba kalian pindah ke kamar sebelah, temboknya warnanya biru muda. Mana yang lebih rileks? Pasti yang warna biru. Kalau kalian di tempat yang warnanya merah, ya kan, merahnya menyala, pasti suasana hatinya nggak tenang, ya nggak? Tapi begitu kalian diajak ke warna biru, pasti hatinya tenang. Itulah kenapa, ya kan? Piknik di pantai itu membuat orang semakin rileks, ya. Piknik ke pantai lihat laut yang warna biru, itu pikiran jauh lebih tenang. Kenapa? Atau kalian naik ke atas gunung, lihat awan, lihat bawah, ya kan, semuanya serba biru, ya kan? Itu jauh membuat jiwa lebih tenang. Jadi warna itu sekali lagi memainkan. Coba kalau lautnya itu warnanya merah gitu kan, ya kan? Atau langitnya warnanya merah gitu, kalian pasti nggak akan suka pergi ke pantai. Nggak ada relax, malah ke sana semakin jengkel, ya, semakin marah-marah gitu. Nggak ada rekreasi di sana. Jadi sekali lagi warna itu sesuatu yang cukup mempengaruhi psikologi manusia, ya. Nah, ini menurut penelitian tadi saya katakan warna dapat mempengaruhi mood dan menimbulkan perubahan perasaan, ya, dapat meningkatkan tekanan darah, tensi juga, ya, meningkatkan metabolisme dan ketegangan mata. Nah, bahkan di negara seperti Mesir dan China itu warna digunakan untuk penyembuhan atau untuk terapi, ya, hormoterapi, ya, hormoterapi. Nah, seringkali kita menemukan sebuah interface yang terlihat menarik, bagus, dan clean dan elegan. Warna yang selalu mencuri perhatian saat kita melihat sebuah interface. Jadi sekali lagi teman-teman, warna itu akan kita coba terapkan ke dalam produk kita. Produk kita dalam hal ini adalah sebuah software atau desain interface. Harus menarik, bagus, clean, dan elegan, gitu ya. Nah, the magic of color, warna itu dapat berbicara seperti sebuah bahasa. Coba Anda bayangkan ketika Anda mengunjungi sebuah situs, yang selalu memberi kesan pertama Anda adalah bergantung dari warna yang digunakan pada website tersebut, ya, the magic of color. Kemudian warna itu dapat merefleksikan kepribadian dari sebuah brand. Sebuah penelitian dilakukan oleh CCI Color menyimpulkan bahwa user hanya membutuhkan 90 detik
Untuk mengestimasi sebuah produk secara online antara 62 sampai 90% dari penilaian awal mereka itu dari color scheme-nya. Misalnya, saya mau beli produk, judgement pertama saya lihat warnanya, ya kan? Setelah warna baru fitur-fitur. Jadi 90 detik itu pasti first impression-nya adalah dari warna. Nah, lebih dapat memberikan user pengalaman yang lebih baik. Pilihlah warna yang dapat mendukung kejelasan dari informasi yang disampaikan. Selain itu dapat meningkatkan navigasi, merangsang interaksi intuitif, memuaskan kebutuhan estetika dan memberikan solusi secara visual. Secara keseluruhan untuk menciptakan style yang jelas dan harmonis sehingga dapat memenuhi kebutuhan user. Ya. Kemudian dapat mempengaruhi keputusan untuk membeli. Tadi sudah saya sebutkan warna, ya. Nah, ini beberapa tips trik buat teman-teman, bisa di screenshot ya. Kalau saya punya background putih, maka warna yang cocok adalah garis tipis ya. Kalau mau bikin teks ya warna biru, warna hitam, warna merah ya. Terus kalau ini teks atau garisnya tebal, lebih cocok ini misalnya. Kalau saya punya backgroundnya hijau, maka kalau saya mau bikin teks yang tipis ya, cocoknya ini, misalnya seperti itu. Nah, ini nanti Anda bisa coba praktekkan ya. Nah, ini yang kurang baik nih. Misalnya latar belakangnya putih, ya, backgroundnya putih, terus bikin garis atau teksnya warna kuning dan siang, ya kan? Siang itu biru muda, ya, biru muda dan kuning, ditulis di background warna putih. Kira-kira website kalian atau mobile apps kalian kalau seperti itu kan nggak enak di mata, ya nggak? Kurang baik ya. Backgroundnya hitam, tulisannya biru, merah dan magenta. Magenta itu kayak pink tapi ke ungu-unguan gitu ya, pink ke ungu-unguan. Nah, itu juga nggak cocok ya. Misalnya backgroundnya kuning, teksnya warna putih, kan nggak kelihatan. Ya, ini yang kurang baik. Nanti Anda bisa coba kombinasi warna-warna ini tadi. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian warna. Yang pertama, teman-teman, hindari penempatan warna merah dan hijau secara sembarangan. Jangan warna merah dan hijau khususnya ya. Itu jangan sembarangan pasang, ya kan? Lampu lalu lintas saja merah, kuning, hijau. Tengah-tengahnya ada kuning ya. Ya enggak ya. Jadi artinya warna merah dan hijau hati-hati pokoknya. Ya, baju, norak ya enggak. Coba buat aplikasi warnanya merah terus bawahnya hijau ya kan, merah menyala sama hijaunya hijau, misalnya hijau stabilo gitu kan, nggak enak di mata, nggak enak ya kan. Terus yang kedua, hindari penggunaan warna biru murni pada teks untuk aplikasi web. Biru murni itu kayak gini ya, kayak ini ya, teks ini biru murni. Biru murni kalau untuk teks itu di web itu berafiliasi atau menunjukkan apa? Ya, link ya kan, hyperlink. Biasanya orang atau kalian main di web, begitu ketemu tulisan warna biru ini, first impressionnya adalah ini pasti bisa diklik. Kalau diklik nanti pasti pergi ke halaman lain, kan seperti itu ya. Nah, oleh karena itu hindari itu ya. Hindari juga penggunaan warna yang berlebihan ya. Kelompokkan elemen-elemen yang saling berkaitan dengan latar belakang warna, urutkan warna sesuai dengan posisi spektralnya. Jadi jangan berlebihan, pokoknya main berwarna ya kan, biar semua warna masuk, biar aplikasi saya ngejreng, jatuhnya norak nanti ya kan. Oleh karena itu kelompokkan yang saling berkaitan dengan latar belakang yang sama, atau urutkan berdasarkan spektral. Spektral itu Mejibu Hibiniu ya kan, merah, jingga, kuning ya kan, dan seterusnya sampai ungu tadi, diurutkan spektralnya, itu jauh lebih enak ya. Oke. Nah, ini konsep warna teman-teman yang Anda bisa lihat. Kalau warna hitam itu melambangkan apa sih? Luxury, kemewahan ya kan, bernilai, elegance ya kan, ada kecanggihan di sana, kekuatan klasik itu ada di sana, warna hitam. Nah, ini biasa digunakan untuk lah, aplikasi e-commerce juga cocok, atau high value site, misalnya aplikasi jual beli berlian. Nah, ini kan mau luxury-nya itu mau ditampilkan di sana. Nah, itu bisa dominan warna hitam. Nah, kalau warna merah itu memberikan kesan youthful, semangat mudanya itu ada, kekuatan ya kan. Nah, itu biasanya digunakan untuk warning ya, warning. Ya.
karena warning itu kan memberi peringatan ya, atau makanan ya kan. Kalian lihat apa kardusnya KFC atau kardusnya Pizza Hut atau kardusnya apa ya, racikan misalnya itu kan pasti warnanya warna ngejreng-ngejreng semua. Bayangkan ya kan, kalian beli KFC kardusnya warna biru laut gitu ya, ini warna biru muda itu kan memberikan satu piece kedamaian, tidak lagi membangkitkan selera makan, nafsu makannya hilang, malah tenang, malah ngantuk ya enggak. Ya kalian beli KFC, kalian pasti lihat di sana ada warna merah gitu kan, warna merah karena apa, itu untuk membangkitkan selera makan ya. Yellow juga sama, nanti green itu nature ya kan, grey itu untuk tradisional, orange ya haste, impulse, fun ya kan, white itu untuk freedom, clean, simplicity, virtue ya kan, purple itu untuk sebuah kemewahan juga bisa ya, romance. Kalian bikin apa, aplikasi misalnya kumpulan puisi-puisi kalian atau podcast cinta kalian buat di aplikasi web. Nah, itu cocok kalau dikasih warna ungu ya kan. Podcastnya cinta kok ya, warnanya apa, metal gitu lah, hitam metal ya kan, nggak cocok ya. Ya, warna biru itu lebih ke trust, peace, order, loyalty. Contohnya misalnya aqua ya kan, air minum aqua ya kan. Ini kan orang mau minum ini harus bangkit ketenangan, makanya dikasih warna biru ya. Kemudian Ivory itu elegan, simplicity, comfort. Nah, ini kesan-kesan teman-teman yang bisa Anda lihat atau nanti coba Anda terapkan ketika Anda membangun sebuah user interface. Nah, use the color in UI. Yang pertama, memilih warna yang tepat dengan pattern yang tepat juga. Yang kedua, ini contohnya ya, kalian mau bikin aplikasi tentang apa ini, MACD seperti ini ya, pilihlah warna yang luxury. Misalnya warnanya kan ini hitam tadi kan mewah, sesuatu yang mewah. Kita tahu kan MACD itu mewah. Coba ini kalau backgroundnya itu adalah katanya nasi padang gitu atau warteg gitu, atau warnanya warna merah, kuning, hijau yang pelangi-pelangi, kan nggak ada kesan mewahnya ya kan. Nah, Anda lihat di sini ada merah di sini. Nah, merah itu membangkitkan selera. Jadi gunakan warna yang tepat dalam membangun UI. Misalnya bikin UI websitenya MACD ya, buatlah unsur kemewahan ada di sana ya kan. Kecuali kalau kalian mau jualan apa ya nggak mewah-mewah ya, itu bebas ya. Tapi kalau kita mau menunjukkan sisi yang mewah ya harus ya itu ya. Nah, berarti kan warna biru ya. Warna biru itu lihatlah berapa situs yang paling umum, Facebook, Twitter, Microsoft, Safari dan lain-lain. Warna yang digunakan adalah warna biru karena menurut penelitian warna biru adalah warna nomor 1 yang disukai oleh wanita maupun laki-laki. Jadi warna biru itu warna yang aman. Mau gendernya apa, dia lebih memilih dan suka ya. Nah, ini contoh misalnya Facebook Messenger ya, kita pakai warna biru netral karena semua orang suka. Jadi, tapi bukan berarti semua UI nanti kasih warna biru karena semua gender suka. Enggak, lihat konteksnya dulu. Kita mau bangun apa gitu ya. Nah, variasi warna antara latar belakang dan elemen yang ada. Bagaimana cara melakukannya? Dengan aturan sederhana. Variasi warna yang gelap dibuat dengan menurunkan brightness dan meningkatkan saturation-nya. Jadi kalau kalian punya aplikasi yang warnanya gelap, brightness-nya diturunkan, saturation-nya ditingkatkan ya. Kalau variasi warnanya cerah, maka tingkatkan brightness-nya, turunkan saturation-nya ya. Kalau kalian main Instagram, please jangan gunakan filter bawaan ya. Ini untuk melatih insting kita aja mainan warna gitu ya. Kalau kalian hanya main Instagram hanya sekedar ingin pamer, langsung post pokoknya next post gitu. Coba lah, kalian ini kan anak IT ya, anak IT belajar desain juga. Paling tidak foto-foto yang kalian upload di Instagram, meskipun fotonya nggak Instagramable, tapi pemilihan filter warnanya itu dibuat manual menggunakan insting kalian. Jadi belajar insting warna itu ya lewat main Instagram. Main Instagram jangan untuk pamer kok, tapi belajarlah gimana mengatur warna dan lain-lain ada di sana ya. Oke.
Kombinasi warna clean and eye friendly, dan nanti teman-teman bisa baca ini. Kemudian kalau kalian main warna black, white, and elegant, jadi warna hitam putih juga nggak asal ya. Warna hitam itu warna terkuat dari semua warna netral. Warna putih adalah warna latar belakang yang paling digunakan. Skema ini paling banyak digunakan pada sebuah website. Tapi Anda coba lihat ini, sebuah website yang hanya mengcombine dua warna, warna hitam dan warna putih di sana. Tapi Anda bisa lihat di sini ya, tingkat keeleganannya atau kemewahannya. Misalnya aplikasi untuk tato misalnya ya. Nah, dia cukup seperti ini tuh jauh lebih elegan daripada buat warna ya. Warna ini sudah ketahuan ya, ada panonya di sini, ada burinya di sini. Nah, nanti malah mengurangi keeleganan. Tapi justru seperti ini ya, tingkat keeleganannya bisa muncul. Nah, yang terakhir teman-teman, sering-seringlah pergi ke alam. Meskipun ini, wah ini kalau nggak apa ini di rumah aja ya. Tahun lalu tugas saya mahasiswa pas libur lebaran saya suruh piknik ya, wajib itu piknik ya. Foto pemandangan langsung diupload di Instagram ya. Tahun lalu saya buat seperti itu. Untuk apa? Untuk belajar. Karena inspirasi warna yang paling baik itu dari alam. Alam ya. Dari alam, bukan dari yang lain. Kalau buatan manusia bisa saja keliru, tapi kalau alam tuh nggak keliru. Contoh ini, senja seperti ini ya, siluet hitam ya kan, kemudian dikombin dengan warna ungu, warna cerah seperti ini, putih ya kan, itu bisa menghasilkan satu inspirasi. Jadi alam dan seni adalah sumber utama inspirasi dari sebuah warna. Kalau kalian mau belajar kombinasi warna yang cocok, sering-seringlah lihat pemandangan. Pemandangan nggak cuma sekedar landscape aja. Kalian lihat misalnya bulunya kupu-kupu ya kan, itu ciptaan Tuhan ya enggak. Kupu-kupu itu loh, lihat kombinasi warna yang ada di sana. Nah, itu warna yang cocok ya, warna yang bisa menghasilkan inspirasi untuk kita. Oh, warna ini cocok di ini ya ternyata gitu. Tapi kalau kalian lihatnya yang bukan non warna, bukan non alam ya, nanti kalian bisa jadi terjebak kepada mindset yang salah ya. Abang hijau dan kayak siji, merah sama hijau jadi satu kan. Kalau bisa kombinasinya dengan baik ya oke, tapi kalau enggak kan jatuhnya norak ya enggak. Makanya alam dan seni itu bersatu. Mau cari sumber inspirasi warna, yang paling baik adalah pergilah ke alam ya. Nah, ini warna-warna yang mewakili gender nih teman-teman. Warna yang disukai oleh perempuan itu biasanya biru muda, ungu, sama ya hijau kayak gitu. Hijau apa ya. Nah, perempuan biasanya nggak suka warna orange, coklat, sama ini apa. Kalau laki-laki itu sukanya warna ini, biru muda juga suka. Tadi saya katakan biru itu tembus semua gender ya. Hijau seperti ini juga suka. Cuman kalau ungu, laki-laki masuknya ke hair, nggak suka. Dia lebih suka warna hitam ya kalau laki-laki. Oke. Nah, ini kalau kalian mau melihat experience dari berbagai warna, kalian bisa masuk ke website ini, colors.co, mockuplus.co, checksmycolor.com. Ya, saya bukan aja ya teman-teman ya. Untuk yang colors.co, oke, saya konekkan internet saya. Nah, ini saya untuk website colors.co. Kalian nanti akan bisa belajar melihat kombinasi warna yang baik, kombinasi warna yang cocok untuk membangun aplikasi atau produk itu seperti apa ya. Colors.co.
Nah, ini aplikasi di colors.co, jadi kalian bisa lihat kombinasi warna. Ini langsung aja ya, start the generator. Ini generate warna, generate kombinasi warna yang pas itu seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman. Misalnya ini ada warna dari warna pastel ya mungkin ya. Nah, kalau warnanya seperti ini ya, A5467 ini kan warna hexacolornya ya. Ya ini kalian bisa copy hexacolornya di sini. Ini kombinasi yang cocok ya, warnanya seperti ini. Ya, tiba-tiba kalian kasih hijau ya, nggak cocok. Colors ini memberikan suggestion ke kita, ya, memberikan satu saran untuk kita kalau kita mau mainan warna yang cocok dalam aplikasi ya gunakan ini aja. Jangan lebih. Kalau lebih nanti aplikasimu mati warna, ya kan gitu lah. Nah ini kalau saya tekan spasi ya kan, ini kan press the spacebar to generate colors paleters ya kan. Nah ini misalnya saya space, nah nanti keluar lagi kombinasi warna yang cocok. Ini saya grupnya abu-abu ya. Nah ini grupnya biru, cocoknya seperti ini kalau kalian mau combine. Nah seperti ini. Nah ini biru dengan coklat pun sebenarnya bisa cocok ya, tapi biru disebelahkan dengan coklat. Kalau yang ini dengan sini, nah nanti beda cerita lagi. Paling tidak kalian lihat spektralnya juga. Oh kalau biru disebelahkan dengan coklat itu cocok. Ya kita lebih percaya ini daripada feeling kita sendiri kan, karena ini kan juga dibangun menggunakan skill share-nya seseorang ketika membangun. Misalnya tadi kalian mau bikin website untuk aplikasi cinta tadi, ini bisa pakai warna pink ya. Nah, juga banyak ya, nanti kalian semakin lihat space-nya dia akan random warna yang nah ini misalnya grup warna-warna mencolok gitu. Kalian mau jualan makanan, website makanan, kalian bisa ambilin semua. Hitam di sini keluar, luxury-nya, kemewahannya muncul, membangkitkan selera makan. Nah ini semua. Lihat spektralnya juga ya. Nah ini misalnya. Nah kombinasi warna, nah ini warna-warna yang soft ya kan, soft color itu juga bisa di sini. Nah nanti teman-teman bisa eksplor lebih lanjut untuk pemilihan warna-warna yang cocok untuk aplikasi dengan menggunakan preferensi pewarnaan. Kalaupun warnanya strong semua, ya, Anda bisa main seperti ini. Oke. Nah nanti warna Anda bisa main lagi. Baik. Berikutnya saya masuk tambahan sedikit psikologi font ya, font atau tipografi ya, seperti warna. Tadi saya katakan memang kalau teks, konten teks itu nggak begitu mempengaruhi, karena yang paling pertama adalah warna. Setelah warna baru font, gitu ya. Nah, psikologi font itu juga cukup mempengaruhi, meskipun yang nomor satu warna, tapi dalam memilih font juga nggak bisa asal-asalan ya. Comic Sans itu font yang paling sering dibully oleh desainer ya, Comic Sans. Nah misalnya jenis-jenis keluarga font yang model serif. Serif itu yang ada tebel tipisnya, yang ada ini teman-teman ya seperti inilah ya, tebel tipisnya seperti ini. Itu cocok untuk menyampaikan kesan tradisional, klasik, ketahanan, dan elegan. Jadi kalau kalian mau menampilkan keklasikan sebuah aplikasi, sebuah produk, gunakan gunakan font keluarga serif. Serif itu banyak, Times New Roman ya kan, nah, itu termasuk ada tebel tepisnya. Nah, untuk teks panjang, typeface ini akan menciptakan semacam garis imajiner ya kan. Kalian lihat dari jauh, ini seolah-olah seperti ada garisnya di bawah sini. Nah, sehingga mampu menuntun mata si pembaca. Ini cocok kalau konten berita, konten teks. Teksnya panjang paragraf, ya paling cocok adalah Times New Roman atau model-model serif seperti itu, karena itu akan menghasilkan garis sehingga akan membantu menuntun mata pembaca, gitu ya. Nah, yang paling terkenal ya Times New Roman ya kan, Platino, Garamond, Caurir ya kan, Book Antiqua itu kan. Nah itu nanti ada bisa lihat lagi. Kemudian kalau keluarga besar sans serif ya kan, sans serif itu yang nggak ada tebel tipisnya ya, flat ya, datar gitu ya. Nah ini cocok untuk aplikasi komersil yang sangat cocok untuk label, cetak, amplop ya kan, packaging, merek ya kan, spanduk, poster. Nah kalian yang suka bikin poster ya, atau sesuatu yang dibaca dari jarak jauh, jangan gunakan font yang tadi.
font serif tadi. Mau bikin baliho besar atau spanduk besar kok fontnya sans serif Times Roman gitu kan, tingkat kebacaannya itu kan dibaca dari jauh. Kalau ada tebel tipisnya kan bisa mengurangi tingkat keterbacaan. Jadi gunakan sans serif ya, misalnya Arial, nah itu sans serif ya. Lalu handwriting ya, untuk handwriting itu script ya, itu jenis tipografi dengan gaya tulisan yang memiliki kesan romantis, anggun, percintaan, eksklusif, personality yang kuat. Nah, model-model seperti itu ya. Dekoratif misalnya punyanya Grab ini ya, logonya Grab itu adalah font dekoratif ya, digunakan untuk logo, biasanya logo poster promosi ya kan, nah itu bisa pakai itu. Oke, sekarang kita masuk ke tugas portofolio yang kedua teman-teman ya. Jadi tugas yang pertama kan kita desain, nah, tugas kedua juga desain lagi. Buatlah desain flat menu pada website atau mobile ya, desain juga ya teman-teman ya, pada website atau silakan pilih untuk aplikasi apapun dengan memperhatikan psikologi warna dan font ya. Kalian bisa coba pakai yang di apa tadi, colors tadi alamatnya colors.co ya, colors.co. Anda bisa pakai di situ. Nah, flat menu itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Bukan berarti kalian tak suruh buat background hitam lalu menu-menunya warna ini, enggak ya. Combine warna. Jadi tugas portofolio 2 ini menurut saya adalah lebih gimana sih kalian mengkombinasikan warna yang baik ya. Tadi sudah ada tuntunannya, kalian bisa pakai yang punyanya Colorsco tadi. Misalnya mau kombinasikan warna untuk apa. Nah, case-nya yang biasa sering digunakan adalah flat menu. Flat menu itu menu datar, menu yang enggak ya seperti ini contohnya teman-teman, apa, menu yang enggak ada efek 3D-nya atau efek apa tebel tipisnya, tapi seperti ini kan lagi ngetren ya kan, Windows 10 ini kan saya pakai kayak teman-teman. Jadi Windows 8 ya, Windows 8, Windows 81, Windows 10 itu kan menerapkan ini. Nah, punyanya Apple juga ya kan, atau punyanya Android ya kan, menu-menunya kan dibuat flat. Nah, tugas Anda silahkan Anda buat desain flat menu yang akan dinilai adalah kombinasi warnanya seperti apa ya. Jadi ini tugas portofolio yang kedua teman-teman, kalian membuat ini silahkan mau web atau mobile terserah. Kemudian kalian buat ya, backgroundnya nggak harus hitam apapun, kalian mau pakai background misalnya backgroundnya kuning ya nggak masalah, yang penting menu-menunya cocok warnanya. Nah, dikasih apa ini, icon ya kan, iconnya gampang ya kan, boleh gambar sendiri boleh, atau cari apa SVG-nya atau apa itu vektornya ya, vektornya di apa namanya di internet, nanti tinggal dipasang-pasang aja nggak masalah ya, aplikasi apapun. Jadi selain flat menu kalian paling enggak ya ada inilah ya, headernya atau judul aplikasinya. Judul aplikasinya paling enggak ini kan nggak ada nih ya. Nah, terus baru flat menu ya. Nah, judul aplikasi nanti kalian berikan penjelasan juga. Misalnya aplikasi saya adalah aplikasi MACD online. Nah, kalau MACD online tadi lihat prinsip warnanya kan harus ada kemewahan, membangkitkan selera makan dan keeleganan. Nah, kalian nanti harus jelaskan, saya pilih warna ini karena ini, ya kan? Saya pilih warna ini. Jadi judul aplikasi ini adalah temanya, tema atau topik aplikasi yang akan kalian buat, ya. Terus kenapa kok pilih warna itu? Jadi kalau aplikasinya aplikasi jualan makanan tapi warnanya warna apa? Yang smooth, yang soft ya kan, ya orang nggak akan selera. Jadi kalian nanti harus jelaskan, deskripsikan kenapa pilih warna itu. Gitu ya teman-teman, nanti tugasnya dikumpulkan di Google Classroom, instruksinya lihat yang ada di sana. Oke, nanti kalau ada diskusi atau pertanyaan nanti kita follow up di Google Classroom. Baik, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini tentang psikologi warna. Kalian bisa eksplor lebih lanjut di luar materi saya, karena belajar desain, belajar seni itu sumbernya tidak hanya sekedar satu materi saja, tapi belajar seni itu dari berbagai sumber yang tidak terbatas. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat beraktivitas.
tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan memberkati teman-teman semua. Oke.